dalam Maulid Nabi ini Pak, terkait dengan kontestasi pilkada Pak ya. Ya. Kan kadang antar paslon saling serang gitu Pak ya. Mungkin nanti ada black campaign, negatif campaign. Bagaimana kalau dikorelasikan dengan sifat-sifat keteladanan Rasul? Lalu pertanyaan kedua Pak, bagaimana menurut Bapak tentang falsafah kepemimpinan pemerintahan Rasulullah kalau diimplementasikan untuk diaplikasi di Kabupaten Kuningan? Yang pertama, Rasulullah nggak pernah menunjukkan sifat memusuhi orang, padahal itu udah tahu musuh ya. Bahkan dia dihina, dicaci, diludahin segala macam, biasa aja. Artinya bahkan orang yang menghina dia ketika sakit ya dia datangin. Artinya apa? Ketika berurusan dengan manusia ini kan tetap netral, nggak boleh ke bawah terpancing. Orang mau maki-maki kan beliau biasa saja. Makanya disebut dengan pribadi yang sempurna gitu kan, karena tidak ada dalam hatinya kecuali Allah gitu. Jadi orang maki yang nggak masuk ke hati, gitu. Orang menghina nggak masuk ke hati. Beda sama kita, orang menghina terus masuk ke hati sehingga Allahnya kegeser, merasa terhina. Gitu. Kalau Rasulullah kan udah bebas yang gitu. Nah dalam pilkada ya kita harus jaga sama-sama, kondusivitas, akhlak baik, tidak menghina orang, apalagi membuka aib orang, apalagi black campaign, menjelek-jelekan orang. Menurut saya kalau saya dan Azimuddin jauh dari hal seperti niat semacam itulah. Karena kita ingin membangun Kuningan, maka caranya pun harus bagus, kira-kira begitu. Tentang kepemimpinan pemerintahan Pak, tentang kepemimpinan pemerintahan mungkin dari keteladanan Rasulullah bisa diimplementasikan untuk di Kabupaten Kuningan ini Pak? Ya kita tahu kan bahwa Rasulullah itu kan beliau bukan hanya pemimpin umat Islam saja. Beliau ini sebagai ahli di bidang politik, ahli perang, ahli pemerintahan, dan ahli berniaga. Jadi sebetulnya para kandidat ini tidak usah sulit kalau mau mencontoh pemimpin siapa yang harus kita contoh dalam kontestasi pilkada ini. Momen Maulid ini kan cukup mencontoh Rasulullah. Kalaupun sempurna seperti Rasulullah ya tidak mungkin kan. Kita hanya sebagai umat beliau yang notabene sedikit banyaknya insya Allah saya dan Pak Jedol bersepakat dalam setiap momen apapun tidak terlepas dari tuntunan yang sudah diterapkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pak, Bapak sebagai pengusaha sukses nih Pak, kan saya pernah mendengar kata pintu rezeki itu 99% dari perniagaan Pak ya. Mungkin ada Pak, Bapak ada visi khusus untuk membangun kemandirian Kabupaten Kuningan terutama masyarakatnya agar mungkin ada program untuk niaga yang relevan untuk masyarakat Kuningan Pak. Insya Allah kita sama Pak Haji sudah persiapkan untuk e-commerce, kita juga sudah persiapkan beberapa program untuk kaum milenial ya, kaum Gen Z. Untuk para petani juga kita sudah siapkan, untuk para peternak juga sudah siapkan, UMKM juga sudah siapkan. Artinya kita tidak hanya berbicara lokal mainstream saja, tapi kita sudah berbicara bahwa ke depan insya Allah Kabupaten Kuningan, pemerintahan Kabupaten Kuningan, manakala warga masyarakat memberikan mandat dan amanah kepada kami, kita sudah mempersiapkan sistem-sistem tidak hanya lokal saja, tapi kita mencoba untuk melakukan beberapa kerjasama baik itu G2G, government, G2B, pemerintah dengan pengusaha, bahkan pengusaha dengan pengusaha. Yang artinya kita harus melihat bahwa pengusaha di sini di Kabupaten Kuningan, walaupun mereka sudah berjalan sendiri tanpa bantuan pemerintah, tapi sebagai pemerintah harus ada ikut campur tangan. Bukan campur tangan untuk menguasai, tapi untuk bagaimana caranya si para pengusaha itu mereka bisa ada nyaman, rasa aman, rasa nyaman, rasa enak berinvestasi di Kabupaten Kuningan.